Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirta Hadirati Nahla dari kelas D3 IDA NRP 31225009. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba latihan 5.6 pada bab 5, yaitu tentang data spasial. Nah, di sini latihannya kita akan mengerjakan semua latihan pada bab ini. Oke, kita mulai saja dari awal. Yang pertama ada memahami metadata. Nah, metadata sendiri merupakan informasi tentang suatu data. Contohnya adalah data spasial yang perlu dilengkapi dengan berbagai informasi yang menggambarkan tentang isi, struktur, serta keterkaitan dari data tersebut. Nah, informasi seperti waktu pembuatan, skala peta, atau metode yang digunakan, ini termasuk metadata. Kemudian untuk 5.1.1 adalah ketidakcocokan antar peta. Kita buka ArcMap terlebih dahulu, lalu kita buka file 501, kita open. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada dokumen ini isinya ada dua layar, yaitu Pennsylvania Counties sama Allegheny Counties. Di sini terdapat ketidakcocokan batas atau overlap antara dua wilayah tersebut. Oke, kita akan lanjut membuka file metadata. Kita buka Arcata terlebih dahulu. Kita coba split. Nah, kita cari layer PA Contis ini. Kemudian kita pilih menu Customize, kemudian pilih yang Arc Catalog Option. Nah, di bagian metadata ini kita ubah metadata stylenya menjadi North American Profile of Issue. Lalu kita oke, kita coba buka di halaman preview untuk merefresh description PA Contis tersebut. Nah, kita buka lagi. Apakah sudah muncul metadatanya? Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita cari bagian quality data. Kita scroll sampai menemukan data quality. Nah, ini kita lihat informasi tentang data quality ini. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa layer Pennsylvania Counties ini dibuat berdasarkan basis data ArcUSA yang mempunyai skala peta yaitu 1:25 juta. Kemudian kita dapat melihat informasi lainnya pada metadata PA Contis ini, ada distribution, fields, dan lain-lain. Kemudian untuk mengatur proyeksi peta, kita kembali ke ArcMap, kita buka file 502, ini kita tutup saja, kita open file 502. Nggak usah simpan. Nah, dapat kita lihat ini merupakan peta dunia. Nah, di sebelah kiri ini merupakan nilai latitude, sedangkan yang negatif ini merupakan nilai longitude. Misalnya kita berada di daerah Surabaya atau di Jawa Timur. Kita dapat melihat nilai latitude-nya berapa. Misal kita berada di sini, nah,
Ini merupakan nilai latitudenya yaitu 114,272 yang punya arti bahwa lokasi tersebut berada pada sudut 114,272 derajat yang diukur dari garis prime meridian dengan arah perputaran ke timur. Nah, sedangkan nilai longitude yang negatif ini atau negatif 7,899 decimal degrees mempunyai arti bahwa lokasi tersebut berada pada sudut 7,899 derajat diukur dari garis khatulistiwa atau ekuator dengan arah perputaran ke selatan. Nah, koordinat geografik ini sebenarnya tidak ditunjukkan untuk ditampilkan pada permukaan datar seperti layar komputer ini, sehingga akan ada banyak sekali penyimpangan. Untuk dapat menampilkan peta pada permukaan datar dengan benar, harus menggunakan satu dari beberapa sistem koordinat projected. Selanjutnya pada file 52.2, merubah proyeksi peta ke Mercator. Kita buka ArcMap, klik kanan Layers, kemudian klik yang bagian Properties. Kemudian di menu Data Frame ini, klik tab Coordinate System, kemudian kita pilih yang Projected Coordinate System. Lalu kemudian kita pilih yang World, pilih yang Mercator World. Kita cari Mercator World, kita pilih, lalu kita OK. Dan kita full extend. Nah, ini merupakan peta dunia menggunakan proyeksi peta Mercator. Nah, fungsi dari proyeksi peta Mercator ini untuk keperluan navigasi dikarenakan garis-garis lurus pada proyeksi peta ini menunjukkan arah kompas yang akurat. Kita juga dapat melakukan percobaan dengan melakukan perubahan proyeksi peta menggunakan Hammer Itov Robinson. Kita pilih yang Hammer Itov, lalu kita OK. Nah, ini bentuknya peta dunia menggunakan proyeksi peta Hammer Itov. Kemudian kita coba lagi menggunakan peta Robinson. Kita cari yang Robinson. Lalu kita OK. Nah, ini peta dunia menggunakan proyeksi peta Robinson. Yang terakhir kita coba menggunakan the word from space. Kita cari the word from space. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan proyeksi peta the world from space yang dapat digunakan untuk menampilkan peta seperti ketika dilihat dari luar angkasa. Kemudian next 523 mengatur proyeksi peta untuk wilayah Amerika Serikat. Kita buka aplikasi ArcMap pada file 53. Nah, kita open file 53. Nggak usah disimpan. Nah, dokumen ini menggunakan koordinat geografik dengan proyeksi peta NAD 1983. Lalu kita klik kanan, layers ini, klik properties, pada jendela data frame, klik yang muncul adalah koordinat sistem. Pada kotak yang berada di tengah, klik projected coordinate system, kita cari yang continental. Nah, ini. Lalu kita pilih yang North America, kita cari North America Albers equal Arconic. North America Albers equal area conic. Kalau kita klik OK, kemudian kita full extend. Nah, ini peta wilayah Amerika Serikat dengan proyeksi North America Albert equal area conic. Kemudian untuk step line coordinate system kita coba buka link ini, lalu kita cari tautan time zone.
Tautan function di sini saya tidak bisa menemukannya, oleh karena itu saya skip saja. Selanjutnya, untuk menambahkan layar dengan proyeksi state plane ke dokumen peta. Kita buka file open baru, filenya, kemudian my template. Oke, nggak usah disimpan. Ini kita tambahkan data dulu. Oke, ini conti.gdb, lalu kita add. Nah, kita pilih yang unik. Nah, dapat kita lihat di bagian bawah ini terdapat satuannya yaitu feet, yang merupakan satuan pengukuran dari state plane. Kita coba ubah simbologi layar unik menjadi garis tepi hitam tanpa menggunakan warna belakang. Oke, kita ubah bagian simbologinya, kita pilih ini tanpa warna, kemudian menggunakan garis tepi warna hitam dengan ketebalan satu saja. Dua saja. Lalu kita klik OK dan klik OK. Lalu kita tambahkan layer yang threads, kita add data yang threads, lalu kita add. Pastikan bahwa layer monik berada di atas layar track. Ini kita geret ke atas yang monik. Lalu yang threads ini kita ubah warnanya menjadi warna tepi abu-abu dengan 20%. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik kanan layar monik, ada table of content, ada properties. Nah, dalam menu source ini dapat kita lihat layar ini menggunakan sistem koordinat state plane. Sedangkan yang layar threads kita dapat lihat ini menggunakan GCS North American 1983. Selanjutnya, biarkan dokumen peta Anda tetap terbuka. Meskipun layar monik dan layar teks menggunakan sistem koordinat yang berbeda, kedua layar ini dapat ditampilkan pada data frame layers dengan menggunakan sistem koordinat yang sama, yaitu state plane. Hal ini terjadi karena layar monik yang menggunakan sistem koordinat state plane merupakan layar yang pertama kali Anda tambahkan ke dalam data frame layers. Perhatikan bahwa koordinat data menggunakan feet yang merupakan satuan sistem, yaitu koordinat state plane. Oke. Selanjutnya, untuk yang sistem koordinat UTM. Kita buka link ini, kemudian cari nomor zona untuk wilayah Pennsylvania bagian barat. Ada zona 17 utara. Ya, 17 utara. Lalu kita klik kanan data frame layers pada kotak table of content. Lalu kita klik properties, klik tab coordinate system pada jendela data frame. Kita pilih folder projected coordinate system. Nah, ini projected coordinate system. Kita klik ganda yang UTM. Ini dilanjutkan klik ganda folder NAD 1983. Lalu klik NAD 1983 UTM Zone 17N. Lalu klik OK. Sistem koordinat beserta tampilan peta akan berubah sesuai dengan pilihan Anda. Perhatikan bahwa nilai koordinat menggunakan satuan meter. UTM merupakan sistem metrik sehingga menggunakan satuan meter. Coba kita lihat apakah benar sudah meter, tapi ini masih feet ya. Untuk merubah feet menjadi meter, kita buka jendela properties tadi, kemudian atur display units. Nah, ini kita ubah menjadi meters. Kita klik OK. Apakah sudah berubah satuannya yang tadinya feet sekarang menjadi meter? Selanjutnya, mengatur proyeksi peta pada shapefile.
buat dokumen baru. Buat dokumen baru pada ArcMap, kita open, sorry, kita new, nggak usah simpan, kita tambahkan shapefile alkane contitext.shp. Ini kita add. Nah, kita akan mendapatkan peringatan bahwa layar peta yang Anda tambahkan tidak memiliki referensi. Dan walaupun dapat menampilkannya, Anda tidak dapat merubahnya. Oke, kita klik tombol oke. Ayo, lalu kita klik kanan layar alkane contitext. Kemudian kita klik yang properties. Pada menu source, ini dapat kita lihat bahwa sistem koordinat pada layar ini undefined atau tidak terdefinisikan. Lalu kita klik OK. Pada jendela katalog muncul di bagian kanan ArcMap, cari file shapefile. Cari shapefile alkane. Oke, kita klik yang alkane. Klik kanan file tersebut dan pilih properties. Pada jendela shapefile, ini kita pilih yang XY coordinate system. Lalu klik ganda geographic coordinate system. Kemudian kita pilih yang North America. Dan pilih yang NAD 1983. Lalu kita OK. Kita coba buka propertiesnya. Nah, ini sudah memiliki koordinat sistemnya, yaitu menggunakan GCS underscore North America 1983. Kita OK. Kemudian bagian shapefile ini kita dapat lihat shapefile alkane quantitative.shp ini dengan menggunakan ArcCatalog atau ArcMap sebagai sebuah file berekstensi .shp dengan ikon yang mempresentasikan bahwa file ini disimpan data vektor berbentuk polygon. Kemudian dengan menggunakan Windows Explorer, kita cari di mana shapefile alkane .shp berada. Nah, ini dapat kita lihat bahwa shapefile ini terdiri dari 7 file dengan nama yang sama. Nah, yang terdapat 7 file dengan nama yang sama, namun berbeda ekstensi, termasuk file berekstensi .prj yang dibuat ketika saya tadi menambahkan referensi spasial sebagai sistem koordinat pada shapefile ini. Saya juga dapat mengganti nama file shapefile menggunakan Windows Explorer. Namun, jika menggunakan Windows Explorer harus mengganti nama sebuah shapefile. Anda perlu mengganti semua file anggota dari shapefile tersebut satu per satu. Nah, di ArcCatalog sendiri menyediakan fungsi untuk melakukan penggantian nama shapefile dengan cara yang sama seperti penggantian nama menggunakan Windows Explorer. Hanya saja Anda cukup melakukan pada shapefile saja. Nah, jika kita mau merubah, kita bisa ganti yang bagian SHP ini saja, nanti otomatis yang lainnya juga akan berubah nama. Selanjutnya, bagian coverage. Pada file building, kita lihat kemudian S-Liberty, bagian building. Nah, dapat kita lihat bahwa folder S-Liberty memiliki 4 data coverage, yaitu building, curves, slip, dan parcel. Data coverage ini terdiri dari 18 macam file yang dapat kita lihat di bagian kanan dari jendela Windows Explorer. Nah, terdapat 18 item. Nih. Menambahkan data coverage ke dalam ArcMap. Kita buka ArcMap, kita klik new. Oke, kemudian kita nggak usah simpan. Lalu kita masukkan add data. Kita cari yang building. Building yang polygon. Lalu kita klik add. Nah, pada ArcMap sebuah layar peta menggunakan data coverage mempunyai perilaku yang mirip seperti layar pada vektor lainnya, mempunyai tampilan yang sama dan juga memiliki tabel data atribut. Merubah coverage menjadi step file. Klik table of content
Ini kita pilih yang data, kemudian ekspor data, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya adalah file CAD. Nah, ini sama seperti yang di samping, di mana terdiri dari beberapa jenis berbentuk vektor dalam satu file data yang sama. Ada annotation, multi-page, point, polygon, dan polyline. Kemudian menambahkan data CAD ke dalam ArcMap. Untuk menambahkan data CAD, kita buka ArcMap, lalu kita klik Add Data. Ini kita klik New, Line Map, kita klik Add Data, kita pilih kampus map.dwg. Lalu kita add. Nah, ArcMap akan menampilkan peta kampus dari Carnegie Mellon University. Anda dapat mengatur tampilan dari peta ini, misal mengganti warna, namun Anda tidak dapat merubahnya. Nah, ketika saya menambahkan file data kampus map.dwg tadi, ArcMap akan membuat sebuah grup layer dengan nama kampus map.dwg yang terdiri dari 5 layer, yaitu ada annotation, point, polyline, polygon, dan multi-patch. Hapus grup layer pada kampus map.dwg. Dan kita tambahkan data hanya polygon. Lalu kita add. Nah, di sini ArcMap hanya menampilkan layar polygon saja ke dalam dokumen peta. Mengekspor shapefile ke file CAD. Ini kita buat file baru. Nggak usah simpan, tambahkan file shapefile yang ingin Anda ekspor dengan mengklik tombol Add Data. Tambahkan file shapefile yang Anda ekspor, kemudian Add Data. Lalu pada kotak table of content, ini kita klik Export to CAD. Nah, pada jendela ekspor to CAD yang mana, coba beri nama. Nah, kita save. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ekspor CAD-nya sudah berhasil. Selanjutnya, untuk yang file XY event, kita buat dokumen baru. Kita nggak usah simpan. Tambahkan layar C-Accountis dari file Geodatabase United States GDB. G-Accountis, lalu kita add. Lalu kita add data lagi. File earthquake.dpf. Kita cari earthquake.dpf. Nah, lalu kita add. Klik kanan layar earthquake, kemudian klik open. Nah, Anda dapat melihat bahwa layar ini merupakan layar tabel data atribut yang mempunyai dua kolom. Kolom X menyimpan koordinat longitude, sedangkan kolom Y menyimpan koordinat latitude. Selanjutnya, tutup tabel data atribut tersebut, klik menu Windows, kemudian klik katalog. Pada jendela katalog, cari dan klik kanan file earthquake.dpf. Lalu kita
Pilih create vector class from XYTable. Lalu kita atur untuk X field-nya itu X, Y field-nya kita pilih yang Y, kemudian Z field-nya non, coordinate system of input coordinate ini kita pilih, kita masukkan NAD 1983. Oke, kita pilih yang NAD 1983. Lalu klik OK, kemudian kita klik OK, lalu kita add data, kemudian pilih file XY add code tadi yang kita buat pada langkah sebelumnya. Nah, ini sudah ketemu filenya, lalu kita klik add. Nah, ini merupakan peta lokasi kejadian gempa bumi di California, Amerika Serikat. Selanjutnya, nah ini sudah selesai. Untuk praktikum bab 5-nya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.